Selamat datang di podcast Pemuda Lajang, Lantang Berjuang. Supported by Sky 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, balik lagi di studio kesayangan kita yaitu Sky 7 di lantai 3 Jalan Ahmad Yani. Gak berani sebut jalan. Kenapa? Gak berani sebut nama jalan. Oh, kenapa? Nanti takut salah lagi. Takut salah ya, emang ya. Biarpun wanita itu pernah salah tapi dia ngakunya bener terus. Yeay, kita masih di Podcast Pemuda Lajang Lantang Berjuang. Barengan kita berdua ada Ivan Desaro dan saya Reza Segap. dan juga ada Mia ya. Oh, salam kenal. Kayaknya udah pernah kenal deh setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Kalau kamu podcast memang ngikutin podcast Pemuda Lajang dari awal, pasti pernah denger cerita dan juga apa ya, sedikit pengalaman Mia dulu ya. Kehidupannya Mia gitu ya. Yang mana dulunya itu dia kerja di Samarinda sebagai kontraktor dulu ya, kalau nggak salah ya. Terus sekarang dia dan sekarang aku kerja di Jakarta. Oke. Pokoknya semenjak pandemi udah mulai naik, maksudnya sudah mulai tambah parah, itu aku usaha-usaha kayak konstruksi itu anjlok ya. semua. Oke. Itu juga yang bikin para teman-teman aku yang biasanya untuk bantu aku di perusahaan kontraktor tuh pada juga mangkrak gitu kan. Oke. Jadi ya aku how to survive di tengah pandemi gini, apalagi wanita ya. Ya, wanita ya. Muda, single. Wah, masa sih single? Coba cek Instagramnya. Close friend-nya. Oke, lanjut. Ya maksudnya how to survive ya waktu itu aku memberanikan diri untuk kerja juga waktu itu kontraktor. Tapi sama teman. Jadi marketingnya mereka. Tapi cuma berapa bulan karena waktu itu juga karena masih posisinya marketing dan di pandemi gitu kayak kita susah untuk dapatkan proyek gitu kan. Oke, kalau proyek dan kontrak juga ya. Jadi susah dapat proyek. Terus tapi aku selama kerja situ alhamdulillah ada sih proyek-proyek kecil, misal dari mall-mall di Jakarta gitu, cari kerjaan untuk kita gitu kan. Cariin kita kerjaan akhirnya. Terus lanjut aku langsung jadi staff di salah satu perusahaan kita di pusat sih kalau aku sekarang nih di PT Rifan Finansial Berjangka. Di bidang apa? Education? Enggak, di bidang smart. Di bidang komoditi emas. Komoditi emas. Wah, menarik nih ya. Lebih lagi kita ini kan apa ya, orang-orang yang selalu mengeluarkan emas setiap harinya. Masa? Di toilet. Iya. Wow, kenapa itu Itu beda emasnya. Beda ya. Itu emas yang nggak bisa dijual, itu ampas. Kalau yang ini bisa diperdagangkan emasnya. Iya, betul banget. Oke, menarik banget nih. Menariknya adalah Mia memutuskan untuk pindah ke Jakarta itu setahun yang lalu ya, Mi? Iya. Nah, di tengah pandemi kan ya? Iya. Nah, kenapa Mia malah justru memutuskan pindah di tengah pandemi? Dan kita tahu kota Jakarta itu sarangnya gitu. Iya, dan aku sempat kena di Februarinya. Oh iya, langsung. Jadi di Desember aku pindah, Februarinya aku kena. Tuh gimana tuh? Kayak keluarga juga pasti kan ini ya. Enggak, jadi aku pas udah sembuh baru aku kasih tahu kalau kena COVID. Oh gitu, biar mereka nggak khawatir gitu ya. Bener, karena kan orangnya aku nggak suka bikin kayak orang kepikiran gitu loh. Aku nggak pengen beban juga. Jadi aku tuh orangnya memang tipenya yang suka mandiri gitu loh. Cooling down aja dulu ya buat diri sendiri. Keluarga juga biar nggak terlalu panik. Tapi waktu itu kakak yang dokter tahu, karena dia juga yang kayak bantu aku untuk apa yang harus aku lakukan ketika lagi kayak gini, kan dia yang paling tahu gitu loh. Jangan panik apa segala macam, dan harus minum obat dan makannya sehat. banyakin. Terus abis itu dia cuma bilang gini, terus mama nggak dikasih tahu? Ngapain dikasih tahu? Bilang nanti khawatir lagi kan mama tuh udah tua gitu kan, khawatir nggak usah lah. Jadi nanti kalau misalnya udah mati tiba-tiba gitu, gitu kan dong. Innalillah gitu kan gue. Ya udah bilang aja gue mati ya. Gara-gara COVID. Yo. Gitu kakak sama kakak tuh bercandanya udah dark joke gitu. Sampai dirawat ya sih waktu kena COVID? Enggak, jadi cuman datang ke spesialis paru langsung. Gitu. Paling cuman kayak per seminggu sekalinya. Waktu itu aku sampai 1 bulan. Kenanya? Pemulihannya. Pemulihan. Karena kan sebenarnya kan waktu itu masih awal-awal COVID itu kan kita kan nggak tahu betul-betul dinyatakan sembuh tuh kapan. Terus masih banyak riset yang mengatakan masih bisa berbulan-bulan atau enggak cuma 2 minggu, kita kan nggak tahu. Jadi aku betul-betul
Rajin check up gitu. Iya, mastikan bener-bener pure, dan aku 1 bulan gak kerja. Oke. Jadi aku betul-betul isolasi mandiri waktu itu 1 bulan, baru betul-betul udah ngerasa fit banget, udah ngerasa baik-baik aja, dan cek di dokter udah negatif juga, di ronsen lagi paru-paruku oke-oke juga, ya udah. Oke. Dirawat di rumah sakit? Enggak, Oh enggak ya. Mandiri ya di rumah aja ya? mandiri, tapi tetap dokternya kakakku mantau sama Oke. dokter aku yang paru di Jakarta. Oke. Nah, selama kamu terserang COVID-19 itu ngapain aja tuh? Aktivitasnya ngapain aja? Kan Apa nggak kerja tetap WFH gitu? Kerja WFH. Oh kerja Oke. WFH ya. Ada kelonggaran lah dari kantor ya. Iya. Apalagi waktu itu pandemi memang Malah lagi waktu itu parah-parahnya. Iya, parah-parahnya, dan waktu itu malah bos aku bilang, udah nggak usah kerja, ngapain sih kamu, udah lagi sakit juga, kerja nggak apa-apa. Makanya kan aku orangnya nggak bisa ngelepas tanggung jawab gitu loh. Oke. Karena waktu itu juga lagi ngadain proyek, maksudnya kayak proyek kecil-kecilan gitu kan, yang marketingnya kan aku gitu loh. Iya. Jadi yang Oke. tanggung jawabnya juga itu ke aku. Itu udah langsung kerja di trading emas itu? Oh belum. Oh, belum. Belum. Aku masuk pertama aku ke Jakarta itu dari Desember sampai di bulan Maret. Iya, di bulan Maret itu aku masih di konstruksi. Kontraksi. Aduh. Lahir kan emang gitu. Bukan 8 kayaknya ya. Ngomongnya kalau kecepatan. Santai Mia. Take your time lah. Masih hujan kok di luar. Kontraksi. Untung bukan kontrasepsi ya. Itu alat keamanan. Untung bukan ereksi. Waduh. Dasar ejakulasi. Dia dininya. Oke, lanjut Iya. kontraksi tadi. Maaf ya guys, emang gitu. Gak apa-apa. Kita ini nggak suka serius, kita suka bercanda kalau Iya, podcastan iya, ya. Pokoknya salah sedikit kita bercanda. Gak apa-apa. Oke. Lanjut Mi. Iya, jadi ke konstruksi. Jadi di tempat aku itu kan aku masih dikonstruksi Iya. dari Desember sampai di bulan Maret. April begitu aku baru pindah ke pindah ke komoditi emas yang aku bilang Oke, itu. pas yang di udah pusatnya. 2021 ya baru pindah gitu ya? Iya. Oke. Itu gimana prosesnya? Mia memang tertarik sendiri kah atau memang Aku ada yang tertarik nawarin? sendiri. Pertama teman aku ngajakin, Oke. tapi habis itu aku kayak, ya aku juga nggak ngerti kerja kayak Iya. gitu kan, dan itu hal yang baru untuk hal baru gitu loh. Kalau konstruksi kan aku udah pernah gitu loh, karena sebelumnya juga usaha orang tua kan konstruksi di Iya. perumahan. Terus but that's something new, apalagi di tengah pandemi gini. Iya. Ternyata orang-orang itu selain mereka menyalurkan hobinya di pandemi, mereka juga main trading gitu loh Oke. untuk kesibukan mereka gitu. Dan menurut aku itu yang buat aku kayak, berarti bisa dong aku target pasarnya dapat banyak gitu loh, apalagi di Jakarta kan, Iya. tempat pusat bisnis gitu. Oke. Jadi habis itu pas aku udah pindah ke PT Rifan Finansindo ini, itu aku pertama jadi staff dulu. Itu selama 4 bulanan. 4 bulan. Nah, sebagai staff ini kamu ngapain aja job desk-nya itu? Ya cari nasabah. Nasabah gitu. Cari nasabah, terus maintenance nasabah, gitu-gitu sih. Oke. Ini sama kurang lebih kayak marketing juga sebenarnya ya. Iya. Bertemu dengan orang lain. Ya marketingnya lebih di investasi emas gitu loh. Tapi marketingnya ini kan nggak jualan barang ya? Iya. Iya. Hebatnya nggak jual barang, cuman Panci, rice cooker. Ini malah jualan aset gitu ya? Jadi Mia ini berarti kepindahannya ke Jakarta bukan alasan karena direkrut sama perusahaan ini ya, tapi lebih kepada Mia yang memang pengen hijrah ke Jakarta untuk Oke. mencari kehidupan yang baru gitu Mi. selain kehidupan yang baru, peluang yang baru gitu loh. Karena kan aku ngeliat kemarin pas pandemi itu betul-betul down banget gitu loh. Ngedrop Jadi kayak, penghasilan gitu ya? Jadi betul-betul harus how to survive gitu loh di tengah pandemi kayak gini. Nah menariknya lagi nih Mi, mohon maaf aku potong. Oke. Menariknya kalau orang Jakarta pada pindah ke sini, Heeh. mereka migran ke sini, ini orang Oh, migran? Kalimantan migran. Oh, migran. Kira Migran tuh migran. pindah maksudnya. Oke. Nah, move-nya Mia ke sana karena justru bukan berkaitan dengan hal-hal baru tadi, justru Mia dengan bidang yang sama, masih bidang konstruksi juga, memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Iya. Berarti bukan sesuatu hal yang baru yang memanggil Mia kan ya? Nah, kenapa tuh Mi? Kayak justru kenapa memilih Jakarta gitu? Iya. Karena Kenapa ke Bandung? Banyak kota-kota lain gitu misalnya. Pertama itu pusat bisnis. Nah, Oke. Aku bilang. Terus percepatan untuk bisnis di situ lebih cepat daripada daerah. Hmm? Dan menurut aku
apa ya, kalau kerja di Jakarta itu ya sesuai dengan ya gajinya kan aku bilang Oke. itu lebih besar kan kalau Jakarta daripada daerah. Iya. Terus aku pengen cari pengalaman, bener-bener pengen pengalaman baru. Karena kan sebelumnya aku sekolah di sini sampai kuliah, jadi pengen aja kayak keluar kota gitu. Oke. Untuk kerja, bukan untuk kuliah. Karena kan dulu sebelumnya pengen kuliah sih di Jogja tuh, tapi karena orang tua waktu itu semuanya kakak masih kuliah, belum pada yang lulus, jadi ya aku yang kayak nemenin. Tapi sekarang gantian. Iya. Oke. Jadi melihat peluang di kota besar buat Mia itu mungkin agak gambling juga nggak sih Mia waktu datang ke sana? Atau memang udah yakin aja gitu? Aku sudah punya tujuan emang di sana. Oke. Memang udah ada ketika megang bidang konstruksi pada waktu itu udah ada tujuannya ya yang Dan ternyata dituju. kita punya rezeki itu memang udah beda. Maksudnya kayak Tuhan itu kayak ngebukakan, kalau kamu memang mau kerja di Jakarta, ini loh tek. Oke. Jadi Ada aja peluangnya. Mia punya rencana ini, ternyata Tuhan memberikan rencana yang lebih indah lagi buat Iya. Mia. Mantap ya. Dan akhirnya sekarang bekerja di PT apa tadi? Rifan Finansido Berjang. Rifan Finansido Berjang. Berjangka. Berjangka. Oke. Mia merasa enjoy dengan bidang baru yang Mia geluti ini. Alhamdulillah enjoy, apalagi dengan duitnya. Waduh. Dan awalnya dari staff kan, terus naik jadi manajer. Asik Manajer. banget. Peningkatan karir yang sungguh signifikan ini. Itu gimana Prosesnya gimana sih? gitu. Ya itu pulang pagi, pergi pagi pulang malam. Waduh, kayak dong, armada dong. Itu apa sih yang benar-benar dikejar sampai dari pagi pulang malam itu? Jadi kita kalau misalnya masih staff juga waktu itu kan sampai jadi manajer juga kita punya yang namanya target mingguan kalau kalau di Jakarta kalau pialang di kita kan sebut kantor kami kan pialang. Oh, pialang. Oke. Kalau pialang di Samarinda itu dia lebih kayak nggak punya kayak targetnya mereka tuh lebih santai. Kalau Jakarta gitu ya. karena Jakarta itu adalah pusat bisnis, kita harus bersaing sama perusahaan pialang lain. Jadi kita tuh yang betul-betul yang Ada target. lebih keras dan ada targetnya. Oke. Tapi ya Asfar itu juga sih yang bikin aku tuh kayak paham, oh kalau kerja target itu memang mempercepat kita untuk jadi sukses gitu. Ada pelecut gitu ya. Targetnya memang berapa sih dari perusahaan, misalnya untuk masing-masing sales gitu lah, yang masih dari Untuk aku, staff gitu? Kalau masih staff kita nggak terlalu menitik beratkan, yang penting setiap bulan tuh ada. Tapi kalau naik manajer kita itu per minggunya itu 100 juta Minimal 100 juta. per minggu ya. Uang semua itu. Jadi kalikan 4 minggu 400. Itu didapatnya dari nasabah. nasabah. Oh, jadi kalau dari 100 juta itu berapa nasabah tuh? Dari berapa nasabah? Misalnya ada nasabah baru atau enggak nasabah yang mungkin mau tambah investasinya gitu. Oh, gitu. Nasabah lama pun bisa, dari nasabah baru juga bisa ya. Oh, berarti ini terus Target. apa ya, kayak meyakinkan orang bahwa apa yang ada di perusahaan Mia ini menguntungkan gitu ya. Menguntungkan, Pasti terpercaya. Kan orang pasti nyari investasi itu nguntungin kan, bukan untung dulu ngerugiin. dong, iya dong. Nah, kalau misalnya aku nih punya uang banyak ya, contoh, amin. 100 juta, amin. 100 juta ya, pengen investasi ke Mia, itu prosesnya gimana tuh? Perizinannya untuk bisa mendapatkan saham ataupun bertrading di perusahaan Mia itu gimana prosesnya? Yang jelas kita nanti KYC dulu nasabahnya, dia memang tertarik untuk di emas. Kalau mereka belum punya pengalaman, biasanya kita ngasih tahu dulu cara-caranya. Kita ada yang namanya akun demo. Akun demo, oke. Jadi kita tuh kayak ngajarin nasabah untuk gini loh caranya transaksi kalau di emas gitu loh, di trading. Terus juga abis itu, setelah itu kalau mereka udah oke, sip, mereka isi datanya di web yang kita sudah sediakan. Itu juga yang ngasih tahu tentang harta kekayaan juga. Jadi supaya kita tahu gitu loh, orang ini memang mampu untuk investasi gitu. Bukan yang cuma investasi gambling yang aku punya duit banyak dan aku punya tabungan banyak, aku invest gitu. tapi dia nggak punya backupan gitu loh. Itu juga salah satu yang kita hindarin. Dan kita juga di bawah langsung dari Kementerian Perdagangan. Gitu. Jadi legal ya? Legal. Pastinya. Dan kita Kalau misalnya brokernya legal dari susah dalam. juga ntar ya. Iya dong. Kan ada broker yang ada perusahaan pialang yang broker luar sama broker yang di dalam. Kita yang broker dalam. Dalam Broker negeri luar berarti ini ya? maksudnya luar negeri ya? Oh gitu. Kalau yang luar negeri kan kita nggak bisa mastiin ini bisa dibawa kabur nggak nih sama brokernya. Oh, iya. Tapi sejauh aku kalau memang mau trading trading dengan broker luar juga bisa. Tapi kita harus lihat dulu legalitas perusahaannya. Mia boleh jelasin secara gamblang nggak sih gimana sih sistem atau cara kerjanya dari perusahaan yang sekarang Mia pegang?
sistem kerjanya aku atau sistem kerjanya dia cari trading itu? Iya, dari seseorang tertarik untuk bisa berinvestasi di perusahaan Mia. Jadi lebih tepatnya untuk akunya ya, Iya. cara Iya, iya. suksesnya. Jadi kita biasanya cari nasabah itu, Iya. ada yang contacting, ada yang misalnya contacting kan nomornya tuh dapat dari perusahaan. Oke. Oke. Memang dikumpulkan. Memang target nasabah gitu ya. Enggak, data-datanya nomor telepon itu dari perusahaan, di mana perusahaan itu dapat nomornya itu memang isinya orang-orang kaya gitu loh. Oke. Gitu. Terus habis itu dikontak sama yang namanya staff yang waktu masih awal aku masuk, terus staff itu yang ngurusin. Terus habis itu kalau misalnya ada yang berminat, kita langsung datang untuk jelasin gitu loh. Ngejelasin gimana cara kerjanya. Terus kalau misalnya belum ngerti, kita ajarin dulu akun demo selama 1 minggu. Terus kalau udah oke, baru kita melakukan transaksi. Oke. Terus kalau aku sih pribadi bisa dapat nasabah itu ya dari referensi teman-teman sih lebih tepatnya. Kalau dari contacting tuh kurang. Jadi habis itu ya apa ya? Itu aja sih. Jadi butuh meyakinkan orang lain gitu ya nggak Mi? Kalau Kerjaannya. meyakinkan, tentu kita harus bisa meyakinkan orang lain. Iya. Karena kan ini bukan uang yang sedikit, Iya, uang betul, kecil ya bukan. Nggak receh Ivan. Iya, 100 juta banyak banget itu. Aku aja kadang-kadang kalau lagi ngurusin nasabah yang mau masuk tuh, ya ampun 100 juta mereka. Itu terkecil 100 juta atau ada yang Terkecil. lebih kecil lagi? Terkecil 100 juta. 100 juta. 100 juta segini doang. Ada susahnya nggak sih meyakinkan orang itu buat mau berinvestasi di perusahaan yang saat ini Mia ada gitu? Alhamdulillahnya nggak ada. Nggak ada ya? Dan aku terkenal di Wah, terkenal. Waduh. karena di lingkup Populer. di tempat Terkenal aku se-SCBD gitu ya. CBD nomor CBD ya, pentingnya CBD juga sih. Enggak, maksudnya terkenal di grup tim aku itu. Ya. Aku memang yang sering banyak kontribusi, banyak ngasih nasabah. Oke, sering closingan gitu ya. Padahal kan anehnya kan aku bukan orang situ, Ya. tapi aku udah bisa paling banyak gitu ngasih nasabah. Oke. Dari aku diri sendiri, bukan dari staff-staff aku gitu loh. Wah, keren-keren. Ini loh orang Kalimantan yang sukses di Jakarta, men. Ya harus sesuai. Gimana ya kalau orang bilang kalau kita pergi ke hijrah untuk Ya. kerja gitu kan, kita malah harus yang jangan mau kalah sama orang sana, daerah. Orang asli sana ya. Iya. Oke. Ada yang ngerasa takut gitu nggak Mi waktu pindah ke sana pertama kali? Pindahnya Ada. sendirian atau Maksudnya pindah ke kerjanya, pindah ke Jakartanya. pindah ke Jakartanya? Takut tuh ada pasti. Iya. Cuman aku kayak meyakinkan diri kalau misalnya kapan lagi aku harus mulai memberanikan diri untuk usaha, untuk kerja gitu loh. Dan aku juga kita kan anak perempuan juga di keluarga Iya. bapakku, jadi kita tuh udah diajarin juga harus independen gitu. Iya. Oke. Independen. Terus pindahnya ke sana sendiri apa ada yang nemenin? Sendiri. Sendiri, benar-benar sendirian. Ada yang nemenin. Siapa? Koko Crunch. Makanan buat sarapan itu loh, Koko Crunch. Iya, aku tahu. Gimana sih? Aduh, ada lambe turan ya. Baju koko mau ke masjid. Itu loh enak Koko Crunch. Aku sih lebih milih Koko Crunch ya. Iya, renyah-renyah Merah gitu. mukanya. Sering sarapan ya? Sering sarapan sampai pakai Koko Crunch ya. Iya. Iya, aku juga suka Mi. Nah, Mia ini kan gaya hidupnya bisa dibilang sih sehat banget ya. Sarapan, makan siang, makan malam, makan subuh. Makan subuh. Tapi pernah sih kalau kelaparan subuh-subuh. Nah, gimana nih? Kamu kan sibuk banget tuh kerja ya. Gimana cara kamu membagi waktu antara pekerjaan dan juga olahraga gitu? Karena yang aku lihat dari sosial media kamu, wah ini latihan di gym pakai PT lagi, personal trainer. Wih. Waduh, keren. Sudah keren, keren. stalking ya Ivan? Saya Dari kan dulu kali. Saya kan logo hijau sekarang. Iya, masuk di close friend. Dia juga main golf. gitu. Gimana sih cara membagi waktunya antara pekerjaan dan juga lifestyle kamu gitu? Gini, karena aku kerjanya itu di marketing, jadi sebenarnya marketing itu kan lebih kayak bebas kita untuk mendapatkan nasabah. Nah, aku tuh salah satunya cara dapat nasabah ya aku harus interaksi dengan orang di tempat nge-gym, di Oke. tempat golf, Oke. gitu. Iya. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya ada yang bilang kok kamu bisa sih punya banyak nasabah di Jakarta, tapi padahal kamu kan bukan orang sini, Iya. ya karena aku membangun relasi dari tempat-tempat hobi aku. Gitu. Oh iya, Itu iya, kenapa keren, squat keren, Bapak? keren.
dia lagi squat tiba-tiba. Iya. Jadi di Begitu semua ya. lingkungan yang Mia ada, maksudnya yang Mia punya, mencoba untuk membangun jaringan dari situ Bener. ya Mia. Oke. Dari yang terdekat deh sama diri Mia sendiri ya. Oke. Jadi lebih gampang juga rekrutmennya. Dan Mia ini jago main golf juga ternyata. Iya, dari situ. Asik. Baru mulai lagi. Wow. Oke. Dari situ juga ya Mia akhirnya udah banyak dapat investor ya. Oke. Jadi Ada yang mau lebih tanya mudah lagi, Pak? jalannya. Iya, ada yang Silakan. Oh, silakan. Nah. Aku sih lebih penasaran ke pekerjaan Mia yang boleh dibilang 4 bulan gitu ya. Terus pindah gitu jadi ya. Staff, terus tiba-tiba jadi manajer itu Ya. kan pasti ada proses-proses yang nggak mudah nih. Ada tantangan mungkin kayak ada orang yang nggak suka gitu. Ada yang sirik gak sih? Gitu. Kamu, loh. "Wih, Kayak cepet dunia banget nih kerja cewek," kan pasti gitu. ada aja tuh yang kayak gitu Iya. Mia. Kalau yang sirik sih menurut aku ada pasti, tapi Oke. mereka orang-orang di Jakarta itu lebih nggak peduli, tapi mereka siriknya mungkin nggak ditunjukkan, cuman mereka tuh tetap kayak ngedukung gitu loh. Oke. Jadi kita cuma ambil yang positifnya aja, yang dia mau sirik sama kita di belakang kita, I don't care gitu. Oke. Kalau yang kita pikirkan tentang sirik-siriknya kan yang ada ngehambat kita iya gitu sih. loh. Jadi mereka sebenarnya orang-orang di Jakarta itu karakternya Open-minded sih. Open-minded oke. ya. Karena mereka mungkin hidup di kota besar ya. Persaingannya juga Persaingan udah ketat. menjadi hal yang wajar ya di sana ya. Dan dengan orang yang banyak gitu ya, mereka bersaing nggak cuma menghadapin satu orang kali ya di muka bumi ini. Di Iya, sana mereka nggak ada yang namanya baper-baper. Jadi kalau udah kerja gitu loh. Kalau namanya baper tuh udah lu bakal skip di perusahaan gitu loh. Jadi nggak bakal bisa bertahan atau bakal survive juga. Mungkin ini Sip, salah sip, satu sip. model Mia juga bisa survive di Jakarta. Nggak baper, Nggak baper. cuek gitu ya. Aku emang anaknya basicnya nggak baper, nggak cuek gampang gitu. baper, cuek gitu. Oke. Iya benar. Tapi lapar kan manusiawi gitu ya. Baper juga sih bawaan lapar. Makan wafer. Terus nih Oke, dari oke, keluarga oke. sendiri itu waktu hijrah ke Jakarta ada tentangan gak sih? Ngapain sih sendirian? Mendingan di sini aja. Iya, di Samarinda aja ngurusin kucing. Ngelanjutin yang udah dibangun sama keluarga kan konstruksi juga kan? Iya. Waktu itu kan pas pandemi konstruksi udah mulai down, terus mama sebenarnya juga kayak ngelarang gitu loh. Oke. Ngapain sih? Lagi pula kan mama tinggal sendiri, Iya. gitu Iya. loh. Udah nggak ada apa-apa juga. Terus kakak juga sudah pertama tuh masih dulu tuh baru satu yang nikah, Iya. satunya lagi itu kerja di Tenggarong, dokter umum, satunya lagi dokter hewan di Surabaya, tapi jadi dosen sekarang. Nah ibaratnya kan udah mencar-mencar nih anaknya, maksudnya nggak ada yang jagain, cuman keponakan aja di rumah, cuman kayak mamaku tuh, aku pastikan kayak make sure mamaku, aku nggak bisa berkembang di sini, aku udah pernah bilang Oke. sama mamaku, dan lagi pandemi kayak gini, aku nggak bisa untuk sementara untuk nggak bisa teruskan gitu, tapi mungkin nanti aku kan bakal teruskan lagi. Jadi ini sebenarnya usaha orang tua ini lagi dipending aja. Oke. Vakum gitu ya ibaratnya ya. Sambil cari peluang apa yang menurut aku bagus untuk masa depan aku dan untuk bantu-bantu orang rumah juga gitu loh. Nah, ngomong-ngomong peluang, tadi kan sempat bilang kalau kamu ini pengen nyobain bisnis baru. Ya. Skincare. Kasih bocoran sedikit dong buat para PPL mania nih yang lagi nonton gitu atau Kayaknya lagi berbagai dengerin. bidangnya kosmetik iya juga. Semuanya pokoknya Kecantikan juga. asal dia bisa pasti dikerjain kayaknya ya. Benar. Selama itu menghasilkan cuan yang besar aku akan lakukan. Wanita realistis. Uang. Uang. Oke, cerita sedikit nih seputar bisnis baru yang nantinya bakal dirilis. Nah aku rencananya kan memang mau kerja sama kakakku yang dokter umum itu Ya, di bidang skincare. Skincare, Nah, oke. itu nanti di bulan Februari pabriknya di Bandung. Oke, Februari 2022 gitu ya. Iya benar. Akan segera di launching. Bukan. Atau masih research? Masih research sih sudah. Udah ya? Pertengahan. Jadi kita masih kayak matenkan produknya matenkan, sama oke. nentukan jaringannya untuk kita pasarkan kemana dulu, daerah Oke. Jakarta mana dulu gitu. Sama oke. ya kita pasang targetnya juga gitu Oke. loh. Jadi sekarang lagi mematenkan bahan-bahan apa sih yang bakal diracik gitu ya jadi itu skincare. juga salah satunya. Terus setelah itu baru ke BPOM gitu ya. BPOM-nya sudah sambil berjalan juga. Oke, lagi diurus gitu ya. Sip, Lagi sip. ngurus perizinan-perizinannya. Iya. Saat Oke, ini oke, administrasi yang dipenuhi dulu, nanti baru produk luncur ya. Iya. Oke. Produknya udah fix ya. Produknya masih kita ada yang mau kita tambah-tambahin lagi juga Oke, sebenarnya. masih revisi-revisi Iya, gitu ya. Nah, nanti produknya ini skincare-nya ini bakal nyasar segmentasi apa nih? ABG ataupun mungkin usia. semua usia gitu. Dari bayi bisa pakai juga. Lebih ke semua usia. Semua usia ya. Iya, karena Pokoknya udah usia masuk remaja Iya. bisa Oh, pakai remaja, oke. kosmetik. intinya itu supaya dapatkan kulit yang bersih, kencang dan
gimana ya? Ya bagus gitu loh. Oh. Cowok gitu. bisa juga. Cowok juga bisa. Oh, nggak cuma cewek ya? Cowok di Jakarta tuh banyak pakai skincare loh. Wow, cowok metroseksual. Mau pindah ke Jakarta juga Bapak? Takut. Nanti aku kalau ke Jakarta nanti berotot fitness terus kan. Habis fitness ke salon gitu, spa. Tapi gimana nih sama kehidupan percintaan kamu saat ini? Waduh. Mulai Ujungnya pasti ke situ. Kan karir udah matang Kalau nih kata ya. Mia tuh gini, yang udah kesini Karir udah mateng, terus kakak-kakaknya ya ada yang udah nikah, ada juga yang akan segera nikah gitu. Iya, Kamunya nggak kepikiran nggak sih buat untuk segera membuat ataupun membina RT RW gitu? berkomitmen lah. lebih serius gitu. Jadi kan orang itu punya life goalsnya masing-masing. Oh iya sih. Contohnya kayak kakak aku yang barusan nikah ini Ya. yang aku bisa ke Samarinda karena izin untuk Iya, yang tanggal 18 kemarin tuh ya. Iya, keluarga ya. Dia itu kan life goalnya ya, dia tuh dari kecil aja dia punya life goal. Waktu masih kecil dia mau jadi dokter. Oke. Dan dijadikan sama dia, terus waktu itu dia pernah ngomong juga mau nikah setelah paling lambat itu 30 tahun dan 30 bener tahun. jadi kayak orang kan punya life goalsnya masing-masing contohnya gitu. Heeh. Dan kalau aku life goal aku ya sukses. Udah Sukses itu ya? aja. Oke. Tapi sukses ukurannya Mia itu seperti apa sih? Punya Lamborghini. Amin. Kita aminkan ya. Iya, yang penting pintunya 2. Iya. Juga 2 Mbak. Iya itu. Kulkas juga 2. Bawah dingin atas refrigerator. Iya. Freezer. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita punya pertanyaan untuk Mia dan harap dijawab dengan cepat gitu ya. Nanti dijelasin kenapa milih di antara 2 pilihan tersebut. Iya. Ya, Oke, langsung jadi- Mak. Enggak, ini pernah nggak pernah aja. Pernah nggak pernah gitu nggak ya? pernah. Mia pernah enggak stalking terus ke like? Stalking terus ke like. Ke like, nggak sengaja ke Nggak sengaja ke like. Lagi Pernah. stalking, pernah. Pernah, oke, pernah. Terus nggak sengaja dengar orang ngomongin kamu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Jadi pernah kayak ya? diomongin di belakang terus kamu tiba-tiba datang Nggak, gitu. nggak pernah. Oh, nggak pernah ke gap gitu ya? Nggak pernah ya? Pernah nyesel nggak beli barang? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah, oke. Wow, mantap. Sengaja ngeghosting pernah? Siapakah korban ghostingnya itu? Nanti dijawab ya. Terus pernah bohong tapi ketahuan? Aku nggak pinter bohong. Jadi nggak aku pinter pasti akan ngasih tahu. Pasti ketahuan ya? Enggak, aku pasti akan ngasih tahu sendiri gitu loh. Tapi pernah bohong? Tapi ujung-ujungnya nanti jujur ngaku? Iya. Oh gitu. Oke. Oke, lanjut. Tanpa harus ketahuan. Natap orang. Heeh. Kamu natap orang gitu kan? Terus Iya. ke gap? Pernah. Oh, pernah oke. ya. Oke. Nggak suka sama orang karena merasa tersaingi. Ivan yang terakhir coba. Nggak pernah tersaingin, nggak pernah sih. Oke. Oke. Yang mana nih? Yang bawah. Paling bawah. Yang pernah nggak pernah? Oh, pernah nggak pernah. Oke. Pernah nyesel sama seseorang? Pernah. Apalagi Oke. tinggal tambahin silahkan. Udah kepanjangan waktunya. Oke, Oke. Mak, gimana nih conclusionnya, Ya, Mak? Oke, kita breakdown satu-satu ya. Boleh? Boleh. Boleh di breakdown Masih ada satu-satu. waktunya ini. Stalking terus ke like gitu. Gimana? Stalking terus ke like itu pernah kayak Apa? gimana ya? Cowoknya ganteng banget atau barangnya bagus banget nih? Atau barang cowoknya. Iya, outfitnya. Ya siapa tahu kan dia nge-like barang, mobil mungkin. Atau barang cowoknya bagus gitu kan. Iya baju Oh, baju, maksudnya. baju. Dulu itu cuman kayak apa ya? Kalau ke like-nya itu cuman karena ngapain sih gue nge-like gitu. Oh, iya, Padahal cuma iya, pengen iya. stalking doang. Itu pun stalkingnya cuman kayak Bukan mantan kan? bukan, aku nggak pernah Bukan, stalking bukan. mantan. Oke. Tapi Oke. aku lebih stalking kayak apa ya? bisa Public dibilang figure mungkin. Public figure, Oke. terus pernah teman yang jadi musuh jadi teman gitu. Waduh. gitu. Stalking Musuh jadi doang. temen. Aku lebih kalau orang kan mungkin stalking tuh mantan ya. Aku nggak Ya. pernah stalking mantan gue serius sumpah. Oke, jadi mantan Oke. nggak lagi dalam hidup Iya. kamu ya, move on kamunya ya. Kalau jar orang Banjar tuh lah ngebuang bana. Ya. Aduh aku udah lama nggak denger lu sebenarnya. Terus yang Oke, lanjut, kedua, nggak sengaja denger orang ngomongin kamu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya, alhamdulillah. Kalau ya. misalnya ketahuan langsung kuskak hari itu juga. Oh. Aku orangnya gitu. Oh, Oh gitu. mending itu ya. Ngeskaknya gimana nih?
Apalagi langsung ngedenger ya. Seru nih ceritain gue gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah, jadi nggak bisa diungkapkan kayak gitu. Oke, Pengen lanjut juga dong. sih. Lanjut di depan muka gue gitu ya maksudnya. Mau tahu fakta sebenarnya nggak gituin ya? Iya. Seru. Oke, lanjut. Iya. Pernah nyesel beli barang? Nggak pernah. Keren sih ini. Iya. Karena gini, aku tuh orangnya sama, maksudnya Nge-planning. Ya jadi setiap bulan itu apa yang harus aku beli dan apa yang harus aku nanti aja dulu beli. Oh, Oke. karena udah tahu targetnya ya. Jadi aku udah pernah kayak memastikan diri ketika pengen dibeli gara-gara nafsu doang. Terus Ya. habis itu aku biasanya 1 minggu dulu betul-betul pikirkan. Oh kalau 1 minggu aku sudah ngerasa aku kayak nggak butuh, ya udah nggak jadi beli. Gitu. Oh, gitu, iya. Jadi dia bisa menahan diri untuk tidak membeli barang. Berarti kalau misalnya 11-11, 12-12, 1-1 Nggak berlaku di aku. Harbolnas enggak ya? Nggak pernah berlaku. Oh gitu. Nyaman banyak duit. Sarah kok enak belanja apa bila? Enggak, kalau cewek tuh biasanya mau banyak duit atau enggak banyak duit sering lapar mata ya. Iya, teman-teman aku tuh gitu kayak cekot terus Padahal lapar mata doang ya, Min? Aku Ya kan? mereka beli apa? Beli anting. Bukan anting udah banyak aku gitu. Enggak, aku suka bentuknya gini. Oh, oke. Oke. Jadi Mia nggak tertarik gitu ya? Enggak. Lebih Oke. kepada kebutuhan ya. Dan investasi. Aku orangnya emang dari dulu suka Oh. investasi. Investasi. Oke. Oke. Sip. Terus pernah nggak sengaja ngeghosting? Pernah kan aku tadi bilang ya. Ya pernah. Berapa orang cowok yang di ghosting ini? Alhamdulillah banyak. Tukang ghosting. Ya. Queen of Ghosting telah hadir di kota Samarinda ya. Oke. Tapi biasanya orang yang hobi ghosting tuh karena mereka tahu mereka good looking kan. Oh, iya, Makanya betul. itu that's why. Iya, that's why. Maaf nih yang gue ghosting. Iya juga sih ya, sesuai aja. Siapa tahu mungkin di momen ini sekalian mau minta maaf sama yang pernah di ghosting sama Mia. Ya, aku pengen banget minta maaf sama yang bilang aku PHP, terus juga pernah bilang aku pernah langsung di chat kamu ngeghosting aku ya, digituin pernah. Biasa kan cowok tuh nggak pernah ngomong langsung, ada yang sampai seperti itu. Terus ya aku minta maaf banget, bukan karena aku bermaksud untuk ghosting, karena ketika aku tuh orang yang gampang ilfil, jadi ketika aku udah ilfil dikit udah aku pasti menghilang. Nah, ini harus dipelajari nih. Kok sama Gimana sih? caranya ngebuat Mia nggak ilfil? Korban ghosting. Lo kok gue DM buat ngajakin gini doang. Sabar ya Pak, sabar ya. Mia kalau boleh tahu masih tentang ghosting. Kenapa sih ngeghosting? Iya, kenapa? Ini apalagi buat Bapak ini nih. Salah satunya karena ilfil. Ilfilnya kenapa dulu Aku nih? tuh orang yang gampang ilfil, jadi kayak misalnya Cowoknya ngelakuin apa supaya kamu nggak ilfil gitu? dia berperilaku ternyata baru tahu orangnya lebay. Oh lebay, oke. Terus Gak suka cowok lebay ya? aku nggak suka cowok lebay, aku suka Lebay cowok itu yang gimana menurut lebay Mia? itu yang kayak mungkin dari cara dia ngomong, Memperlakukan. enggak, cari dia ngomong dengan teman-temannya itu kayak menurut aku kayak ya apaan sih, kayak bukan gitu, itu bencong. Ya kali. Kayak sombong gitu nggak sih Mi? Omongannya tinggi gitu. Itu juga salah satunya. Oke. Tapi yang aku paling nggak suka cowok tuh lebay, kayak Lebay. misalnya dia ngomong seakan-akan kayak Sok-sokan gitu. oke banget, Oke. kayak dia itu ya Paling top charming gitu ya? banget dan you cannot live without me gitu, maksudnya nggak bisa hidup tanpa aku. Oh, Oke, gitu. oke. Wanita Merasa mandiri disombong. mau digituin mana bisa ya kan? Merasa dibutuhin gitu gak sih Mi? Oke. Lanjut. Terus ada alasan lain gak ada? Ada? Ya itu paling cuman karena sifatnya sih, paling kalau udah kelihatan itu kan macam-macam sifat, tapi yang paling benci sih lebay. Lebay ya, Oke, oke. oke. Nah, cowok-cowok jangan lebay ya. Apalagi kalau mau deketin Mia. Oh iya, kamu harus cool ya. Pakai cool kas. Kayak kulkas 2 pintu. Lanjut mah. Terus bohong tapi ketahuan, pernah nggak? Pernah. Oke. Pernah. Bohong kenapa? Ya bohong sama orang tua pernah. Terus ketahuan gitu. Enggak, aku ngomong sendiri akhirnya nggak enak. Bohong soal mau ke Jakarta nih. uang SPP. Oh SPP. Oh Waktu dipakai SMA. buat foya-foya kamu. Waktu SMA pernah ngerasain itu foya-foya uang orang tua. Ngomong waktu itu memang rencana kan ternyata waktu itu dapat potongan Iya, dari pemerintah. iya, Terus habis itu tetap bayarnya harga full ya. Ngomong orang tua harga full gitu ya. Iya, tapi sisa potongannya itu aku pakai gitu untuk beli komik, beli. Aku kan itu buku suka banget baca komik. Beli Oke. komik, beli makanan gitu-gitu. Terus habis itu akhirnya cerita sendiri kalau ngomong orang Oke. tua. Sebenarnya kemarin tuh dipotong sih duitnya, sisanya aku selep sendiri. Potongannya sisa banyak tapi ya. Lumayan lah setengah. Terus kena marah nggak?
Enggak. Oh, enggak ya. Karena udah lewat. Oh, udah lewat. baru dikasih tahu. Tapi nanti next bulannya udah dikasih lagi enggak? Oh, jadi gitu. sebenarnya Mia tuh udah paham karakter orang tuanya, kalau Iya. udah lewat ya udah gitu ya. Makanya kemarin kena covid juga kan, udah berlalu aja udah gitu ya. Iya. Oke, udah berlalu baru dikasih tahu ya. Iya. Oke, Oke. lanjut. Tips baru nih buat pengetahuan kita semua ya. Bisa dipakai ya. Terus natap orang terus ke gap. Jadi natap orang itu sebenarnya gara-gara pengen tahu ini orang kayaknya pernah kenal. Tapi di mana ya? Kapan ya? Oh iya Ya, ingat-ingat iya, gitu ya. Aku tuh orangnya pelupa tapi aku liatin terus akhirnya dia ngeliatin aku. Terus habis itu ternyata nggak kenal dan ternyata Oh, habis iya. itu dia minta nomorku. Dia pikir aku naksir padahal aku, Dikiranya lagi flirting gitu ya. malah aku kayak mukanya pasaran. Kayak teman gue. Iya, iya. Padahal itu Separah itu aku. padahal sebenarnya triknya Mia untuk bisa dapat investor baru. Iya juga sih. Iya. Oke. Oke. Tapi kalau aku mau ketemu, mau kenal sama orang Ya. gitu, misalnya di kafe gitu, aku biasanya langsung. Langsung Aku gitu langsung ya? kayak ngajak kenalan. Kalau aku Oke. kayak gitu enggak tutup-tutupan gitu enggak. Oh Oke. iya. Gitu. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Gak suka sama orang karena merasa tersaingi? Gak pernah? Enggak pernah. Nggak Gak pernah pernah ya? ya? Jadi gak pernah merasa tersaingi, enjoy aja. Iya, karena aku ngerasa kita orang tuh punya porsi beda-beda Iya, gitu. Selain punya goals yang beda, kita juga punya apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing yang Betul. dimana kita nggak bisa bandingkan dia dengan kita gitu loh. Dia mungkin happy punya pacar royal, kaya, Ya. tajir, nggak bisa disamakan dengan kita yang independen yang emang udah kebiasaan cari duit sendiri gitu Oke. loh. Jadi biasanya cowok yang deketin cewek independen itu beda lagi biasanya Oke. orang-orang yang tertarik sama cewek independen gitu. Oke, mantap. Mantap sekali. Terus ini, pernah nyesel sama seseorang? Pernah. Oke. Why? Nyeselnya pernah berbuat baik. Hah? Kamunya baik? Baik banget terus akhirnya ya Dikhianati. selain dihianati juga diceritain gitu jadi Oh gitu. kayak Ini seakan- temen apa Pasangan? pasangan? Temen. Oh, Oke. temen. Nusuk dari belakang gitu ya? kalau menyesal sama pacar pernah sih cuman aku tuh yang lebih sakitnya tuh kalau teman. Kalau Oke. pacar tuh paling ya sudahlah berarti jodohnya cuma sampai situ. Oke. Tapi kalau teman kan kita sudah. Aku tuh orangnya lebih kalau ngumpul itu aku lebih milih ke teman daripada ke pacar, pacar, gitu oke. loh. Jadi dia lebih kayak sayang ke Teman. teman. Temen, Tuh. Karena Lebih- kan temen biasanya dia nemenin senang, Apa nenek nih? suka, Bukan nemenin dalam suka dan duka maksudnya gitu loh. Jadi kayak sahabat gitu ya. Distract nih. Aduh, dasar dikis. Bajunya. Kirain nemenin ya? Ya. Ditemanin maksudnya. Ditemani dalam Iya. suka duka gitu ya. Kemana-mana bareng. Iya, namanya juga Kalau temen pacar kan paling banter berapa sih nemenin? 4 jam mungkin. Nah, Nemenin jalan 4 jam. aku langsung Kan nonton dulu kan, habis nonton makan. Nonton kan 2 jam Spider-Man. gatal kepalanya. Kenapa harus 4 jam aja? Kan biasanya kalau pacaran bisa lama-lama. Oh ya juga Ini sih. 4 jam nggak kenapa nih? Ya kalau waktunya udah habis kan tinggal diterusin aja. Dia mau ganti orang soalnya. Jadi sebenarnya yang buaya ini siapa nih? Aduh, kacau. Seru ya? Iya, Seru iya, ya itu seorang Mia. Mia Khalifa ya. Dan Oh bukan, siapa sih nama aslinya lupa aku. Panjang. Oh, dari panjang sini banget nih, ya. dari pertanyaan pernah nggak pernah ini kamu bisa mendeskripsikan sendiri bagaimana seorang Mia menanggapi Iya. atau bagaimana kehidupannya dia. Dan juga saat sekarang udah berkarir di Jakarta, survive di sana dan Mia ngerasa enjoy. Tapi mungkin untuk closing statementnya silahkan Mia, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Mungkin pengen ngasih inspirasi buat cewek-cewek muda di Samarinda Iya. agar mereka itu tidak menggampangkan sesuatu gitu ya. Maksudnya cewek Samarinda ini pengen uang besar, kerjaan enak. Padahal untuk mendapatkan uang besar ini kan perlu hard work gitu, Iya, terus dedikasi juga. Harus berani juga gimana tuh untuk bisa berani mengeksplor gitu Iya. ya. Gimana rasanya jadi perempuan yang takut tapi bisa menghadapi rasa takut itu? Kalau
ini kenapa harus cewek Samarinda, cewek seluruh Ya global lah, Indonesia. global. Ya, ya. Kayaknya Karena kan ada kita sekarang lagi di pengalaman Samarinda. banget Tanya nih soal cewek Samarinda ya. Kayaknya cuma oh iya. Jadi Dari ujung Lempake sampai Samarinda seberang dia kenal semua, Mbak. Oke. Waduh, kan saya Babang Ojol. Iya. iya maksudnya. Iya. Lucu nih. Aku emang terkenalnya di keluarga sendiri itu cewek yang nggak mau nyusahin orang tua, Oke. independen banget, udah dari SMA sih kelihatannya. Terus aku waktu ke Jakarta itu juga bener-bener apa ya, memastikan diri bener nggak yang aku lakukan. Tapi kalau aku pikir-pikir dari secara besarnya itu memang tempat pusat bisnis gitu loh. Terus menurut aku apa yang aku takutkan ya paling yang aku takutkan adalah apakah aku bisa survive atau tidak. Jadi kita tinggal ngelihat di situ apa sih kemampuan kita di situ di kota orang gitu. Jadi benar-benar yang bikin aku salah satunya untuk betul-betul bisa terus-terusan survive yaitu meyakinkan diriku kalau aku tuh sama kayak orang-orang lain bisa kompeten gitu loh. Dan kalau misalnya soal cewek-cewek yang mungkin notabennya mungkin lebih ke pengen instan gitu ya. Emang sih kan cewek itu kan pada dasarnya dari basicnya mereka bukan yang mencari nafkah gitu. Tapi kalau mereka even harus mencari nafkah, ya memang sih sekarang tuh banyak yang mencela-mencela kalau orang bilang tuh ya. Yang Bingung gitu ya. Maksudnya kayak Bimbang. Iya bimbang Ragu. juga. Terus juga ada yang kayak mohon maaf nih sampai mungkin jual diri. Nah, tapi demi uang gitu juga ada itu karena kan mereka juga mungkin posisinya di saat itu nggak ngerti gitu loh how to maksudnya nggak ngerti dengan potensial diri mereka. Jadi kalau menurut aku sih buat cewek-cewek Samarinda yang ibaratnya pengen juga independen itu salah satunya adalah kamu harus berani untuk gali potensi kamu, jangan pernah ragu dan jangan pernah malas, apalagi malas kerja. Aduh, aku setiap kali pengen malas kerja tuh ada berapa kali cuman aku bilang, ntar gue pay my bill tuh how gitu loh, how I pay my bill gitu kan. Jadi itu sangat selalu bikin aku semangat bangun pagi untuk kerja. Ternyata tagihan juga bisa jadi trigger ya. Iya benar. Tagihan, pinjol, apalagi. Jangan pinjaman online ya. Iya. Oke. Hindari itu ya pinjol. Menghadapi rasa takut Mia, sedikit lagi. Maaf aku agak itu ya. Jadi kalau aku menghadapi rasa takut aku ya kembali lagi kita yang bisa, maksudnya cuman kita aja tuh yang kayak tahu diri kita, potensi kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin sama diri kita sendiri, siapa lagi? Gitu. Jadi kita harus yang benar-benar yakinkan diri yang sama diri sendiri itu kita jangan pernah ragu gitu. Itu yang bikin aku nggak takut. Jadi kalau setiap kali aku kayak takut tuh aku bilang kan aku sendirian di sini, aku yang harus benar-benar bisa survive. Kita nggak bisa ngarepin orang gitu sih. Berdiri di atas kaki sendiri. Benar. Menggali potensi diri ya, itu penting banget ya. Apalagi sekarang ini kan banyak banget skill-skill yang bisa dipelajari secara offline maupun online gitu. Benar banget. Oke. Kalau gitu untuk hari ini bersama Mia. Ya, betul. Mia Miu 8. Mia Miu 8 udah diganti lagi kemarin Mia Miu make up karena dulu kerjanya make up tuh. Aku aja semua kerjaan aku ladenin. Maksudnya yang mana yang menghasilkan duit banyak. Menghasilkan duit yang banyak itu yang aku lakuin gitu. Seorang cewek cantik dari Kota Samarinda yang sekarang sudah berkarir di Jakarta, yang sudah kita ulik tentang kehidupannya dan karirnya juga. Dan juga tips-tips untuk menghadapi kehidupan dan melawan rasa takut. Betul banget. Dan kalau gitu kita harus mengakhiri podcast Muda Lajang untuk hari ini. Nanti kedepannya kita bakal nampilin bintang tamu yang seru-seru juga kok ya. Atau jangan-jangan nanti Kakak Mia bakal kesini lagi gitu ya. Amin. Kalau udah resmi gitu. Apa nih? Resmi mengenakan pakaian berwarna putih. Maksudnya ya bawa kembang-kembang gitu. Apa? Married. Amin kan ya. Amin ya. Amin. Ya wes, kita pamit dari podcast Muda Lajang. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.